Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang Rafael Alun ya. Rafael Alun sudah tersangka saatnya Sri Mulyani diperiksa. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id, dan ini memang hal yang perlu untuk diusut tuntas ya. Sekarang Rafael sudah dinyatakan tersangka, tetapi perlu juga ya, sesuai dengan slogan ya, ikan busuk mulai dari kepala ya, termasuk juga kepalanya ya, Sri Mulyani ya, termasuk juga kemungkinan RI1 ya, untuk mengusut masalah tentang praktek KKN ya, termasuk juga TPPU ini segera diperiksa agar tuntas gitu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Republik Merdeka, dugaan praktek rasuah di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenq tak bisa hanya sampai pada penetapan mantan pejabat Direktorat Jenderal Dirjen Pajak Kemenq Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Direktur Political and Public Studies Policy Studies P3S ya, Jerry masih mengusulkan agar tuntas, maka seluruh pihak berwenang di Kemenq diperiksa KPK, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saya kira Sri Mulyani harus diperiksa, ujar Jerry masih pada kantor berita politik Ermol Sabtu. Ia menjelaskan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengenai skandal tindak pidana pencucian uang TPPU di Kemenq hingga 349 triliun rupiah. Diyakini memang melibatkan banyak pihak, sehingga pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD seharusnya ditindaklanjuti KPK dengan memeriksa Sri Mulyani. Menurut laporan, ada 491 pegawai pajak yang terlibat pencucian uang. Maka selain dia, Rafael Alun, saya sinyalir ada juga petinggi lain yang ikut terlibat. Demikian Jerry menambahkan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan sudah dinyatakan tersangka, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Jadi ini pejabat yang luar biasa ya, mengingatkan kita kembali kepada kasus Gayus Tambunan ya, pegawai eselon 3 tetapi kekayaannya luar biasa ya, sampai 56 atau 58 miliar ya. Saking kita sudah masuk masalah transaksi 349, dan Rafael Alun ini ya hanya ya tentu saja segelintir orang gitu ya, karena transaksi yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait transaksi janggal 349 triliun itu ya, meskipun itu sejak tahun 2009 hingga 2023, pasti ya tidak hanya melibatkan segelintir orang ya. Pasti ini patut diduga adalah efek gunung es ya, yang terlihat kecil ya, bawahnya itu terlihat sebenarnya lebih besar lagi ya. Dan apa yang terjadi saat ini memang inilah gambaran ya, potret tentang praktek KKN kita yang tambah menggila ya. Dan ini pula akibat dihapuskannya ya instrumen yang seharusnya juga sangat penting, yaitu tentang pasal pembuktian terbalik ya. Jadi pasal pembuktian terbalik ini harusnya efektif untuk menggali ya kekayaan pejabat sebelum dan setelah menjabat, tetapi ini justru dihapuskan oleh DPR ya. Jadi ketika pasal pembuktian terbalik ini dihapuskan ya, yang harusnya bisa diterapkan, maka ini one step ahead ya, berguna untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk TPPU. Di situ kita juga ada transaksi PPATK yang berfungsi untuk menganalisis transaksi yang mencurigakan juga, tetapi pasal ini juga penting gitu ya. Jadi pejabat itu harus bisa membuktikan setelah menjabat itu kekayaan yang ada masuk itu dari mana, apakah diperoleh dengan cara yang sah atau tidak. Nah, selama pasal pembuktian terbalik ini tidak bisa ataupun dihapuskan ya, akan ada kesulitan ya untuk satu hal ya, bisa ya mencegah ataupun
memberantas tidak pidana korupsi, termasuk juga TPPU ya. Jadi TPPU itu juga sangat gawat juga gitu ya, ketika transaksi yang awalnya didapat dengan cara yang tidak sah, ketika ditransaksikan maka itu akan sulit untuk dideteksi. Nah, ini tinggal bagaimana political will dari pemerintah untuk benar-benar memperbaiki kondisi saat ini ya. Kita ketahui IPK kita turun, bahkan terjun bebas, yang sebelumnya 340 kemudian 38 34 gitu ya. Dan tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya ya. Pemerintahan SBY terakhir meninggalkan 34, dan diharapkan tentu saja dengan adanya pemerintahan baru yaitu Presiden Jokowi itu bisa ada perbaikan. Ternyata terakhir kita justru sama ya. Ya berarti imbang 0-0 ya, tidak ada perbaikan. Nah, kita tunggu saja ke depan ya, apakah benar-benar bisa ya. Kalau tidak ada political will maka akan susah. Dan kita menggambarkan ya kondisi yang suram ya di negeri ini kalau tidak ada political will untuk mengungkap kasus KKN termasuk TPPU yang sudah mengurat akar ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.